pengamat kajian politik dan keamanan internasional dari Universitas Murdoch, Ian Wilson, memprediksi masa depan Indonesia. Wilson menuangkan pendapatnya dalam opini bertajuk An Election to an Election yang dirilis di situs Fulcrum. Situs ini terafiliasi dengan lembaga think tank ISIAS, Yusuf Isyas Institute. Beberapa hal yang diprediksi Wilson jika nantinya Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia, diantaranya adalah tidak ada pemilihan langsung. Wilson menilai jika Prabowo menang, Indonesia mungkin akan mengkaji lagi penerapan sistem pemilihan umum tidak langsung. Sebab Prabowo Subianto dan partainya, Gerindra, pernah berupaya mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada ke sistem sebelum tahun 2005, yakni pemilihan yang dilakukan oleh DPRD. Rencana itu mengemuka pada tahun 2014 setelah Prabowo Subianto gagal mengalahkan Presiden Joko Widodo dalam memperebutkan kursi kepresidenan. Prabowo Subianto memimpin koalisi multipartai yang disebut Koalisi Merah Putih untuk meloloskan rancangan undang-undang pemilu kepala daerah atau rancangan undang-undang pilkada yang memberikan opsi bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh DPRD. Lebih lanjut, upaya menghilangkan pemilu langsung ini juga terlihat dalam manuver faksi-faksi yang berusaha mengikis demokrasi reformasi yang diperburuk dengan ambisi Presiden Joko Widodo dalam mengonsolidasikan dan mengabadikan warisannya. Ian Wilson mengatakan, jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan oleh Joko Widodo, ia mungkin akan merasa berani untuk menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999 dan diakhirinya pemilihan secara langsung. Selain itu, pakar dari Council on Foreign Relations atau CFR memprediksi nasib demokrasi di Indonesia apabila Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam artikel CFR, Joshua Kurlanzik menuliskan pendapatnya mengenai demokrasi di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Kurlanzik, jika Prabowo Subianto menjadi presiden, ia bisa menghancurkan demokrasi di Indonesia dan memimpin negara berpopulasi lebih dari 270 juta orang ini secara otoriter. Kurlanzik memandang demikian karena mengingat Prabowo Subianto memiliki hubungan dekat dengan angkatan bersenjata dan pernah menampilkan dirinya sebagai pemimpin dari masa lalu otokratis dan dinasti Indonesia. Tentu itu semua sebelum Prabowo Subianto dikenal luas sebagai kakek gemoy belakangan ini dalam pemilihan presiden 2024. Prabowo Subianto mengubah citranya menjadi seorang pemimpin yang lembut dan lucu. Lebih lanjut, Kurlanzik juga memprediksi demikian karena beragam kritik dan tuduhan yang membayangi Prabowo Subianto, yang dimana Prabowo Subianto pernah dituding terlibat dalam penculikan aktivis pada tahun 1998. Mantan menantu Soeharto itu juga dipercaya menjadi dalang dalam pembantaian di Timor Leste pada tahun 1983. Dalam sebuah wawancara dengan radio Australia, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert Gelbart, menggambarkan Prabowo Subianto sebagai seseorang yang merupakan pelanggar hak asasi manusia terbesar di zaman kontemporer di kalangan militer Indonesia. Lebih lanjut, Kurlanzik juga turut mengingat kampanye Prabowo Subianto dalam pemilu sebelumnya saat dia mencitrakan diri sebagai seorang populis dan memfitnah kelompok minoritas. Kebijakan ekonominya bersifat populis, seperti usulan untuk meningkatkan subsidi, khususnya program makanan sekolah, akan meningkatkan defisit fiskal Indonesia. Disinggung juga bagaimana Prabowo Subianto di panggung internasional. Lembaga Amerika Serikat, Foreign Policy, menjelaskan bahwa Prabowo Subianto akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi, seperti komitmennya untuk melanjutkan perlawanan terhadap Undang-Undang Deforestasi Eropa, yang dimana Prabowo Subianto mengatakan, orang-orang Eropa lah yang memaksa kami untuk menanam teh, kopi, karet, dan coklat, dan sekarang Anda mengatakan kita sedang menghancurkan hutan kita. Ini adalah suatu permainan politik, yang dimana Anda telah menghancurkan hutan kami terlebih dahulu. Dari segi pandangan geopolitik, Foreign Policy memberi pandangan unik. Lembaga itu menganalisa bahwa Prabowo mungkin akan menganggap dirinya mirip dengan Presiden kedua Indonesia, Soeharto, membentuk jalur yang independen di tengah rivalitas antar beberapa negara besar. Prabowo Subianto juga dinilai akan menegaskan posisi Indonesia yang seimbang di tengah persaingan global antara China dan Amerika Serikat. Ia disebut seorang yang pragmatis,
sehingga ia akan terus menjaga hubungan dengan Beijing dan juga Washington. Prabowo Subianto harus menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan global ketika Amerika Serikat dan China bersaing untuk mendapatkan pengaruh regional. Disinggung juga komitmen kebijakan non-blok yang memungkinkan Indonesia memperoleh investasi besar dari Beijing sambil mempertahankan hubungan dengan Washington. Namun para ahli mengatakan, keuntungan tidak terduga ini telah membuat Jakarta semakin bergantung kepada Beijing. Prabowo juga harus menunjukkan bahwa dia bisa mempraktekkan perdagangan yang bebas dan adil. Media asing juga menulis bagaimana Prabowo Subianto diperkirakan akan berusaha membahagiakan keduanya sekaligus membangun kekuatan militer Indonesia. Meski lebih condong ke Cina, ia berpendidikan Barat. Di sisi lain, media internasional juga melihat bagaimana hubungan Prabowo Subianto dengan Australia, termasuk cara dia menyikapi sejumlah permasalahan geopolitik global seperti perang Rusia dan Ukraina. Salah satu unggahan pertama Prabowo di media sosial setelah pemungutan suara ditutup memberitahu masyarakat Indonesia bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan para analis memperkirakan ia akan mencari hubungan positif dengan Australia. Prabowo Subianto adalah seorang jenderal yang pernah ditakuti di seluruh Indonesia dan dilarang masuk ke Amerika Serikat. Seorang aktivis tahun 1998, John Muhammad, khawatir dengan masa depan demokrasi Indonesia jika Prabowo Subianto menjadi presiden. John Muhammad ikut memainkan peran penting dalam protes yang dipimpin mahasiswa pada tahun 1998 yang mengakhiri pemerintahan Soeharto, yang dimana telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun dan akhirnya dilengsarkan di era reformasi demokrasi. Namun kini, Prabowo Subianto, salah satu jenderal Soeharto yang paling ditakuti, yang sekaligus mantan menantunya, akan menjadi presiden Indonesia berikutnya. Prabowo telah memperoleh lebih dari 50% suara dan secara signifikan mengungguli dua pesaingnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. John pun menceritakan bagaimana Kopassus di bawah komando Prabowo menindak aksi protes di Universitas Trisakti pada bulan Mei tahun 1998. John Muhammad mengatakan, kalau Prabowo jadi presiden, itu akan membuat banyak orang berani bertindak. Tidak ada seorang pun yang takut melakukan pelanggaran HAM, karena dia menghindari semua tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dan akan berhasil menutupinya. 4 mahasiswa tewas, puluhan lainnya luka-luka, dan 13 aktivis tidak pernah ditemukan. Insiden ini memicu kemarahan luas, dan setelah jatuhnya Soeharto, hal ini mengakibatkan pemecatan Prabowo Subianto secara tidak hormat dari militer. Mantan jenderal ini tidak pernah diadili atas tindakannya di Trisakti atau 22 penculikan yang terjadi pada tahun yang penuh gejolak itu, meskipun beberapa anak buahnya diadili dan dihukum. Bagi John Muhammad, kemungkinan kemenangan Prabowo Subianto yang telah melewati banyak pengalaman pahit dalam hidupnya merupakan masa yang berbahaya bagi Indonesia, dan Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang gelap. John Muhammad mengatakan, ini sangat berbahaya. Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang sangat gelap jika dipimpin oleh Prabowo Subianto. Akan tetapi di balik itu, Prabowo Subianto juga dikenal dengan prestasinya dalam dunia militer hingga ke pelosok dunia. Setelah sukses di dunia militer, Prabowo juga masuk ke dunia politik dan mengusungkan diri sebagai presiden, yang dimana hal ini membuat negara lain ketar-ketir lantaran karir dunia militernya sangat cemerlang dan mengetahui kekuatan negara lain. Dalam hal itu Prabowo Subianto mengatakan, maka dari itu, entah mengapa, sampai sekarang masih banyak orang asing yang takut bila saya menjadi presiden. Yang saya pikir, apa yang kalian takutkan jika saya ingin membuat Indonesia menjadi sejahtera? Hal itu karena kalian sebagai negara dunia selalu ingin rakyat di negeri ini berlutut kepada kalian. Kalian takut jika Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang pemberani. Maka dari itu saya berkomitmen akan merubah Indonesia menjadi negara maju yang disegani di dunia. Prabowo Subianto berkomitmen membuat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhenti untuk menjadi negara yang bergantung kepada negara lain. Jika Prabowo Subianto menjadi presiden, kekuatan militer Indonesia tentu akan menakutkan. Begitu juga dengan perekonomian bangsa. Prabowo Subianto tidak ingin Indonesia menjadi negara pengimpor, terutama di bagian pangan, karena Indonesia merupakan negara yang luas akan alamnya.
kecintaan Prabowo Subianto kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Saat melakukan tugasnya sebagai militer, Prabowo Subianto pernah menampar tentara Amerika Serikat, Delta Force, Letkol Green, hingga tersungkur jatuh lantaran menghina Indonesia. Hal itu terjadi saat Prabowo menjadi ketua pembebasan sandera yang ditahan OPM. Pada saat itu tentara Amerika mengatakan tugas ini hanya mampu dilakukan oleh James Bond. Tidak pelak tentara itu kena tamparan keras Prabowo hingga tersungkur. Dalam hal ini Prabowo Subianto mengatakan, jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya bisa saja menembak kepalamu saat ini. Kami mengusir penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Tidak pantas jika kamu meremehkan pasukan dan negara saya. Akhirnya operasi yang dipimpin oleh Prabowo ini pun berhasil. OPM yang terdesak terus bergerak masuk ke hutan dan melarikan diri.